Mas Baby, Ya. mungkin waktu itu kan Mas Baby sempat belajar ngaji juga sama istri dan anak. Mungkin perkembangannya sekarang sudah seperti apa sih, Mas? Perkembangannya sudah seperti apa sih? Perkembangannya Ah, ya lumayan lah, dikit-dikit. Jadi aku tuh penganut paham pelan-pelan asal selamat. Yang penting itu. Kalau belajar agama itu nggak boleh pelan-pelan banget ya. Maksudnya jangan pelan-pelan banget. Harus. Karena kita harus ada yang ada di mindset itu adalah siapa tahu besok umur kita nggak besok minimal hari ini sudah belajar. Ya, tapi tetap aja pelan-pelan asal selamat. Jadi aku harus orang itu paham dulu, paham pelan-pelan. Nggak cepet-cepet kalau agama gitu. Kecuali ngomongin bisnis ya, paling cepet lah. Tapi kalau untuk agama, sholat segala macam, aku sekarang malah cenderung makin tua begini lebih detail lagi lah. Gitu loh. Karena ternyata Saya buru-buru biasanya sholatnya. buru-buru sholatnya. Sekarang papa lama amat sih Iya, sholatnya. orang malah Anak-anak udah dimarahi. komplain. Kalau diimamin tuh Lama-lama. pada males sekarang aku pimpin sholat. Pakai sholat sendiri lah di kamarnya gitu. Ya nggak begitu dong aku bilang. Ya artinya pelan-pelan kasih tahu ke anak-anak. Jadi makin tua papa, makin berumur gitu ya, papa berusaha untuk semakin mengerti. Karena semua manusia pasti begitu gitu. Diperbaiki. Jangan sampai kita miss. Justru kita banyak belajar hal, tapi fondasinya malah kita loncatin gitu. Nah itu yang nggak aku nggak mau. Ya, kurang lebih gitulah. mulai intens untuk belajar ngajinya sendiri itu semenjak awal tahun ini apa dari kapan sih? Aku dulu tuh dari kecil belajar ngaji sebenarnya. Ada guru ustadz ngaji. Cuman memang nah itu aku dulu itu kalau sekarang kan pahamku kan pelan-pelan asal selamat ya kan. Kalau dulu tuh yang penting cepet selamat gitu loh. Nah jadi lebih banyak aku tuh ngafal. Gitu loh. Hafalan surat pendek baby jauh lebih banyak daripada aku. Karena Jadi salah baby hafal surat apa aku enggak. Jadi dulu mungkin dia lebih ke ngapal jago. Tapi kalau aku dulu lebih jago praktis. Jadi Al-Quran aku lebih bagus. Tapi Al-Qurannya baby kurang bagus. Tapi hafalannya dia jauh lebih bagus. jadi dulu kalau nggak bisa ngaji gitu ya, atau jadi sama teorinya sama musik gitu. Dulu aku juga belajar musik gitu ya, kayak organ aku belajar gitu. Nah itu kalau di ujian seminggu sekali, sama kayak ngaji ujian seminggu sekali. Kalau aku nggak bisa, aku diceter tuh. Ya, Aku daripada ngaji, penggaris ya. musik juga gitu. Kalau aku salah gitu ya, aku diceter. Ya maksudnya beda sekolah, tapi cara pengajarannya sama. Jadi kita jadi mendingan ngafal gitu. Jadi otakku sampai sekarang itu lebih kuat di hafalan daripada baca aku seneng gitu loh. Tapi baca Arab segala macam tuh nggak lancar gitu. Nah tapi kalau ngafalin lebih cepat gitu loh. Karena Sejarah tuh baby lebih menguasai. Sejarah agama Islam, sejarah Nabi Muhammad, sejarah nabi-nabi, peradaban ya kebetulan Islam. baca. Jadi anak-anak tuh kalau ada pelajaran agama yang di luar urusan huruf hijaiyah, ngaji, lafal Quran itu nanya kapan ya, karena aku nggak terlalu paham. Jadi kita saling melengkapi. Iya. Dan untuk melihat kayak progresnya Mas Baby sendiri kan katanya jago dihafalin, cuman di Quran bacanya kan agak lemah. Nah tapi perkembangannya progresnya sendiri, istri melihat gimana sih? Udah semakin membaik apa seperti apa? Sebenarnya Pencinta dong. Hafal terus muka istri. Itu paling penting. Sebenarnya kalau ngeliat perkembangannya baby sih, dia bisa jauh lebih cepat dan lebih bagus lagi baca Qurannya asal konsisten. Karena kan menurut aku yang namanya belajar baca Al-Quran sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau semakin kita sering latih, kita sering praktis, akan lebih baik terus. Aku sih jauh dari sempurna, aku juga masih belajar ya, tapi lebih lancar lah minimal dari baby. Tapi apakah aku udah bagus? Enggak, masih jauh dari sempurna. Tapi kalau baby konsisten setiap hari misalnya 1 ain deh
atau enggak ikroknya selesaiin sampai tamat dulu. Kalau dia punya target, aku sih yakin dia akan jauh lebih bagus. Sayangnya dia belum menargetkan dirinya. Nah, ada target nggak sih, Mas? Loh, kita belum ganti topik, ntar gue disuruh ngaji nanti Enggak, sama orang. enggak. Baru boleh manggung, sekalian manggung suruh ngaji gue. Pusing nanti. Apa tadi? Ada Mau mentargetkan nggak sih, gitu. kapan minimal Oh, bisa kalau hadir. target di dalam hidup aku itu selalu ada. Pelan-pelan asal selamat bukan berarti nggak punya target ya. Nah, gitu loh. Jadi adalah target. Ah, Ada. tahun ini Tahun ini ya Beben. Tahun ini apa? targetnya. Udah bisa. Jadi nanti kalau udah bisa aku posting tuh udah nggak diajarin sama Syabila nunjuk-nunjuk lagi udah langsung baca sendiri. Amin. Padahal ngapal. Belajar ngapal. Nah, kenapa sih nggak ada ustadz gitu yang mengajarkan gitu? Iya, waktu itu sempat ada zaman masih pandemi awal-awal tuh ada namanya ngaji online. Tapi Bini Aminarti juga sama Dimas Seto tuh ngajakin dari musyawarah. Dimas itu sama buta huruf Arab juga, buta Quran juga. Jadi dia tuh begitu melihat postingan aku, dia tuh bilang, "Kak, sama lo sama suamiku, Kak Baby juga sama kayak Dinas gitu loh." Jadi belum lancar baca Quran dan buta huruf Al-Quran sampai akhirnya online belajar dari ustaz cowok, dan itu tuh memang mereka punya metodenya untuk belajar ngaji cepat. Jadi kayak di challenge setengah jam udah bisa baca Arab sambung. Oh, Nah, aku tuh pengen banget waktu itu aku sempet sounding ke Baby. Saya mau nggak ditawarin sama Dini, Dimas aja udah bisa sekarang karena mereka punya metode kayak kita belajar matematika kan, ada tuh kumon, itu bisa ngitung cepat. Nah ini sama kayak belajar baca Quran tapi metodenya cepat. Tapi waktu itu Baby belum pede karena nggak apa-apa deh, aku lebih nyaman diajarin sama Syabila, aku nyaman diajarin sama kamu. Jadi aku pengen Baby tuh udah berubah, udah bergerak untuk ngaji, udah mau memperbaiki ibadahnya aja, itu aku udah Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Jadi aku nggak mau nge-push dia sampai akhir dia nggak nyaman dan akhirnya apa sih lo ganggu deh gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku kasih space untuk dia dengan kemauan sendiri, dengan adanya kayak dorongan sendiri, dan ya itu setiap doa aku mudah-mudahan Allah kasih dia keringanan untuk belajar agama lebih baik, ibadahnya lebih bagus lagi. Tapi aku udah bersyukur banget lah, dia udah jadi imam yang baik buat aku, buat anak-anakku. Jadi pelan-pelan aja. Ini apa Pak? Pelan-pelan asal selamat. Oh, nah iya. itu. Nah itu apakah salah satu tips menjaga keharmonisan antara Kak Baby sama Kak Mary nggak sih? Oh iya, karena pasti semua agama mengajarkan punya acuan dan juga punya istilahnya ya Ben. Dalam berumah tangga tuh perlu banget belajar agama, karena agama itu jadi kayak Iya. tiang dan Terus juga Terus ada koridor, tiang agama, terus kayak kamus lah ya. Ibaratnya kalau kadang-kadang manusia itu nggak bisa dibilangin sama manusia. ya Nah, itu gunanya agama gitu loh. Jadi meskipun aku di sini pangkatku suami gitu ya, dia istri. Kadang-kadang kalau selamat itu kita manusia, aku bilangin istri, kadang-kadang istri juga suka nggak dengar atau ngeyel dalam hati. Aku pun juga gitu. Kadang-kadang istri bilang suami suka ngeyel. Nah, itu yang meluruskan itu harus ada, dan menurut aku ya koridor agama aku nyebutin. Iya. Jadi agama buat keluargaku adalah jadi tiang. Koridor. Jadi begitu kita salah jalan, kita berkaca ke agama. Koridornya udah ada. Yes. Jadi ibaratnya kalau aku mengutip kata Ustadz Jafar, TV itu kalau kita beli kan ada manual book. Nah hidup ini manual booknya itu adalah agama, adalah Al-Quran, Sunnah gitu ya. Jadi kalau kita nggak pegang manual book, ya hidup kita bakal dipermainkan sama dunia gitu. Bang Mas, tapi dengan belajar mengaji